Hai halo Sobat Blaster. Halo, balik lagi di podcast kolaborasi Radio Blast with BAK, Badan Audit Kemahasiswaan. Nah, pasti Sobat Blaster semua udah tahu kan apa itu BAK di PKN STAN? Yap, bener banget. BAK atau Badan Audit Kemahasiswaan merupakan organisasi yang menjalankan fungsi auditor eksternal di keluarga mahasiswa PKN STAN. Nah, BAK ini memeriksa seluruh audit area, mulai dari input, proses, output, dan juga outcome dari kegiatan badan kelengkapan di KMPKN STAN. Oke, jadi tema yang kita bawakan di episode pertama kali ini adalah pengenalan BAK PKN STAN secara umum, mencakup visi, misi, tugas pokok, serta fungsi, output, dan overview audit yang telah diselenggarakan BAK PKN STAN selama ini. Dan kita udah kedatangan dua narasumber spesial di sini. Ada dua kakak-kakak apa yang sangat bersemangat dari ini nih. Bisa memperkenalkan diri kakak-kakak? Ada di sini kita perkenalkan dulu mungkin ya, dari Kak Abdul Aziz Muslim dan juga Kak Nadir Faisal. Mungkin boleh perkenalan dari Kak Abdul Aziz Muslim. Boleh nih Kak, nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, tahun lahir, zodiak juga boleh, status juga bisa banyak nih. juga. Agak banyak ya. Kalau zodiak nanti tolong dibantu ya, zodiaknya apa ya? Dari tanggal lahir ya. Mungkin dari nama ya, nama lengkapnya Abdul Aziz Muslim, bisa dipanggil Aziz. Saya lahir di Tasikmalaya 14 September. Tahunnya mungkin gak perlu disebut ya. Masih muda kok intinya. September nih. Gen Z. Masih muda, masih Gen Z. Terus mungkin sedikit latar belakangnya, saya dulu pertama kali masuk STAN tahun 2017, D3 akuntansi, lulus di 2020, terus sempat nyoba juga masuk di tahun 2023 berarti, cuman waktu itu belum lolos gitu. Jadi baru lolosnya di 2024 kemarin. Maba berarti ya Kak ya. Iya, ini sebenarnya di sini saya bukan senior ya, saya juniornya teman-teman dari Radio Maba Blast. tapi senior dalam pekerjaan. Oke, benar. Iya. Dan dalam usia nggak sih? Iya benar. Saya masih muda ya di sini, lihat kan. Baru dinamika kemarin. Iya, kami baru setahun ya di kampus. Jangan tertipu teman-teman, saya yang paling junior di sini. Tapi kelihatan kok semangatnya. Mungkin langsung ke Bang Nadir Faisal boleh? Oke, perkenalkan nama aku Nadir Faisal, biasa dipanggil Nadir. Sebelumnya aku juga pernah di BAK ya, itu BAK tahun 2018-2019 pas awal masuk itu sempat jadi BAK juga. Nah makanya di sini aku coba daftar lagi nih, mumpung baru jadi maba kan, nyari-nyari organisasi, makanya aku milih di BAK itu sendiri. Nah untuk tanggal lahirnya aku 29 April, tahunnya nggak usah disebut kayak Bang Aziz tadi. Sama-sama muda ya. Percaya kok. Gak beda jauh sama kita kak. Domisilinya di Jakarta, walaupun di Jakarta aku tetap ngekos ya, karena tahu sendiri crowded banget kalau misalkan pulang pergi, yang ada cuman capek di jalan, di rumah cuman tidur doang, jadi nggak ada ngapa-ngapain ya. Itu sih kalau dari aku. Dan aku dulu pendidikan tahun 2018 D3 pajak ya, itu lulus tahun 2021, penempatan di Kementerian Keuangan DJP, lalu first try alhamdulillah rezekinya coba di tahun 2024 keterima di D4 ASP, akuntansi sektor publik, karena sebenarnya memang di angkatan kita cuma satu jurusan doang ya Bang ya. Iya betul. Ya, kita dibagi konsentrasinya aja sih. Ada P3N kalau misalkan dari penilai, pajak sama bea cukai di D3-nya, terus kalau dari audit masuk Masuk ke akuntansi ke audit sektor ya. publik. Oke. Oh berarti emang gak ada MKN ya kak? Ini masih sangat obses ya dengan masih MKN-nya bangga gitu. dong. Soalnya jurusan saya. Oke, tapi nggak afdol kalau misal kita nggak tanya kata-kata hari ini paham ya sih teman-teman semua, Sobat Blaster semua. Jadi kita harus banget tanyain ke kakak-kakak ini, Kak Aziz dan juga Kak Nadir, tentang apa sih kata-kata hari ini. Ya penyemangat hari ini. Bentar kasih range dulu kak. 1 sampai 10 semangat untuk hari ini berapa? 10 sih kalau aku sih. Kalau bisa 11 dari 10 ya Bang ya. Wih. 11 dari 10 ya. Oke, 11 dari 10 ya guys. Oke, kata-kata hari ini dong Kak. Mungkin Bang Aziz aja kali ya. Yang pertama ya. Oke, boleh. Kata-kata hari ini buat mahasiswa STAN, jangan lupa bahagia, karena susah itu cuma pas ujian aja. Anjir. Oke. Wah siap. Keren. Bercanda ya? Oke jadi Sobat Blaster harus bahagia ya.
Kalau dari aku ya ini terkait dengan audit ya. Audit itu kayak mantan sih. Kita cari-cari kesalahannya dan diinget-inget masa lalu. Kira-kira kayak gitu sih tentang audit. Damn, coba kamu nilai di kata-kata hari ini 1 sampai 10 berapa nih? Aduh, kayaknya ngena banget ya Kak. 9. Oke, itulah kenapa kita nggak mau masuk BAK guys. BAK itu Kayaknya kayak mantan. ada trauma sendiri ya kan. Oke. Ya. Tapi jangan diingat-ingat nih teman-teman, kan cuma kata-kata hari ini. Kita bakal cari tahu lebih lanjut tentang BAK. Oke, jadi itu adalah pembukaan terkait BAK. Ini udah sangat menarik ya pembicaraannya ya. Nah, kita ini bakal masuk langsung ke dagingnya nih guys. Ada beberapa pertanyaan yang bakal dikupas tuntas dan juga akurat langsung dari sumber-sumber ketua-ketuanya nih dari BAK. Jadi tolong jangan di skip. And then Oke, jadi masuk ke dalam pertanyaan pertama nih. Tegang nggak? Wah lumayan sih. Kayaknya nggak perlu ya, udah belajar sehari nih. Oke, jadi kita ulang lagi nih. Kita kan bersama narasumber dari BAK atau Badan Audit Kemahasiswaan. Kita mau lebih tahu lebih lanjut, lebih dalam nih Kak. Apa sih sebenarnya BAK itu dan ada apa aja divisi di dalamnya? Dari siapa Mungkin dulu? dari Bang Aziz dulu. Oh. Boleh, Bang Aziz dulu. Nah, mungkin biasanya kalau kami itu memberitahu misalkan BAK itu apa, gampangnya itu kita seperti dianalogikan kalau di praktik di dunia nyatanya tuh BAK itu sama kayak BPK atau dalam hal ini sebagai auditor eksternal. Seperti itu. Jadi kalau udah dibilang gitu orang langsung paham kan, oh berarti kayak BPK ya kerjanya tuh berarti ngaudit laporan keuangan seperti itu. Cuman kan karena di sini kan kita organisasinya kampus, berarti lingkungannya aja cuman yang kita perkecil skalanya, berarti untuk di lingkungan kampus. Berarti yang kita audit apa? Yang kita audit adalah organisasi-organisasi mahasiswanya. Seperti itu. Nah, sesuai namanya sendiri, kita kan BAK PKN STAN. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Nah, tugas dari BAK itu sendiri itu utamanya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan KM PKN STAN. Nah, dalam rangka untuk apa sih sebenarnya kita periksa itu? Tujuan utamanya itu dalam rangka untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan. Karena kan yang utamanya itu kan kalau kita ada mengelola suatu dana, itu kita harus pastikan akuntabilitasnya baik. Terus dari segi transparansinya juga memadai, seperti itu. Oke, mungkin aku coba jawab dari ini ya, struktur organisasi BAK Iya, itu sendiri. divisinya. Oke, sebenarnya kita di sini ada dewan pimpinan yang itu membawahi beberapa divisi dan biro. Untuk saat ini ada Kak Aziz sebagai ketua, lalu dewan pimpinannya ada wakil ketua. Ada yang pertama aku, Nadir Faisal, itu membawahi 2 divisi. Jadi ada divisi PPSDM sama Litbang, itu aku kebawahin. Lalu berikutnya ada divisi pengendalian internal, itu dibawahin juga sama wakil ketua 2. Jadi kalau di sini ada Kak Fred, yaitu dia wakil ketua 2, lalu wakil ketua 3 itu membawahi divisi proyek dan wakil ketua 4 membawahi divisi audit. Jadi untuk di bawah wakil ketua 2 itu memang agak ribet ya, selain megang divisi pengendalian internal dia juga megang kepala Sesma, sekretaris utama. Jadi ada beberapa biro juga di BAK PKN STAN. Jadi ada dewan pimpinan, ada divisi, ada biro. Memang agak ribet ya. Cuman kalau bisa aku analogikan, dewan pimpinan tuh kayak terdiri dari ketua dan wakil ketua. Divisi itu terkait dengan proker-proker utamanya, dan biro itu lebih ke penunjang. Contohnya ada biro humas, biro administrasi. Nah, itu masuk ke biro-biro semua. Dan divisi-divisi untuk proker-proker yang lebih sifatnya core. Walaupun kita sebenarnya kerjanya nggak cuma ngaudit doang ya teman-teman, masih ada kerjaan-kerjaan lain, makanya kita kayak ada divisi PPSDM, proyek dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh dari kerjaan kerjasama antara Radio Blast dan divisi proyek sebenarnya. Jadi kita ingin menimbulkan kesan bahwa kita tuh bukan auditor yang kayak nerd ya, ngaudit Kaku, doang gitu. gitu enggak ya Kak? Isinya nggak cuma audit gitu kan. Benar, kira-kira seperti itu. Oh, jadi kalau sebenarnya intinya tuh ada dewan pimpinan, ada divisi dan ada biro ya Kak? Iya, betul. Oh, kalau bisa milih sih mungkin aku milih biro ya. Kayaknya lebih mudah ya Kak tugasnya ya. Kayaknya kalau bisa milih saya jadi anggota aja, Bu. Waduh. Kalau Kak Asa gimana nih, milih apa? kalau boleh milih aku langsung jadi ketua sih. Waduh, langsung ya. Kayak Kak Aziz. Kita langsung Tukeran ya. Serah terima jabatan di sini. Oke. Sepertinya jadi Radio Blast saya tertarik juga ya. Waduh, tukeran. Sepertinya besok ada anggota baru ya. Besok kayaknya SK anggotanya kita bertukar ya. Oke guys, aku kan tertarik banget nih sama BAK, karena kan BAK ini sejauh yang aku lihat dari aku masuk PKN STAN nih sampai sekarang tuh didominasi oleh alih program.
Karena kan memang BAK ini kan tugasnya kan sulit ya Kak, mengaudit itu kan nggak mudah, harus butuh pengalaman dan juga kemampuan. Nah itu kenapa mungkin diisi oleh para ahli program yang udah pernah bekerja dan juga tahu caranya. Nah sebenarnya aku pengen tanya sih Kak, hal apa yang identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi BAK ini? Dan bagaimana sih pandangan kebanyakan orang mengenai organisasi ini selain nerd ya? Betul. Oke. Kalau mungkin aku coba jawab yang tadi kenapa banyak alih program ya. Karena sebenarnya memang audit ini agak rumit ya dibanding dengan kita belajar di kampus. Memang sebenarnya ketika kita di kampus PKN STAN nih nama aja PKN STAN Keuangan Negara. Pasti kita belajar tentang akuntansi, audit, ya habis itu praktek audit dan berhubungan dengan itu. Tapi di samping itu semua kadang praktik di lapangan dan teori itu agak berbeda ya teman-teman. Nah, Setuju. tidak seindah Tidak semudah itu. Ya, makanya kita di sini yang udah sempet bekerja pengen menyalurkan kayak kita di kerjaan kemarin udah ngaudit. Nah, di sini kampus ya siapa tahu kangen ya pengen ngaudit juga. Jadi kita pengen ngasih tahu aja sih prakteknya seperti ini sambil ngajarin teman-teman dan berkontribusi lah untuk transparansi dan akuntabilitas KMPKN STAN di sini karena memang pengalaman-pengalaman di sini pastinya harus disalurkan juga ke mahasiswa-mahasiswa selain AP dan untuk informasi ini ya, FYI aja paling banyak di sini BPKP sih. Wow, BPKP masuk BAK ya. Meskipun sebenarnya BPKP kan auditor internal ya. Iya, benar. Iya sih. Karena nggak ada BPK ya. Karena nggak ada BPK, BPK, sih. iya. Betul. Walaupun kita juga terbuka ya. Kalau kayak aku di sini, aku dari Kementerian Keuangan sih, bukan dari BPKP. Cuman karena aku juga tertarik di audit, ya BAK otomatis membuka ruang seluas-luasnya buat yang mau belajar dan berkontribusi. Silakan daftar guys. Daftar aja. Keren banget ya. Kan Nadir gak milih Puspa tapi milih BAK. Iya benar. Karena kalian bakal langsung diajari sama kakak-kakak keren. Kapan lagi coba kalian diajari langsung? Betul. Jadi meskipun tadi dibilang kayak kebanyakan BPKP tapi bukan berarti yang boleh masuk hanya BPKP atau mahasiswa AP, semuanya boleh karena sebenarnya meskipun tadi dibilang kayak auditor itu kan susah ribet, tapi pada dasarnya auditor itu sama kayak mahasiswa. Karena utamanya itu kita pasti selalu bukan cuma audit tapi belajar. Contohnya misalkan kayak kita kalau mau ngaudit terkait dengan radio blast, kita kan kayak diajarin kita harus paham proses bisnisnya. Otomatis kita harus tahu, oh radio blast tuh cara kerjanya bagaimana. Supaya memahami. Jadi kita bisa dibilang ya kayak mahasiswa tiap ada penugasan kita harus belajar lagi. Karena buat paham itu kan kita harus pelajari. Wow. Hobinya belajar terus Bang Aziz. Kelihatan kan dari muka-mukanya ini. Tapi hasil auditnya sama yang kayak pelajaran kemarin gak ya Kak? Yang ada WTP kayak gitu-gitu. Ya, hasil akhirnya simpulannya. Tapi yang ada opini-opini itu berarti audit atas laporan keuangan. Nah, tapi kalau dari jenis auditnya sendiri sebenarnya ada variasinya lagi. Ada seperti audit kinerja, berarti kan untuk mengukur capaian 3E. kinerjanya. Sama ada juga PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Iya. Berarti masuk ke misalkan kita mau mengaudit suatu hal yang tidak masuk ke laporan keuangan atau bukan berupa kinerja, masuknya ke PDTT itu. Wah, oke nih. Kita udah tahu seluk-beluknya dikit ya. Oke, sekarang aku kepo ini deh Kak, tempatnya. Kalau di kampus ini ada nggak kayak suatu ruangnya emang khusus untuk BAK gitu? Gimana kayak tempat rapatnya atau tempat ngelakuin kegiatan organisasi gitu? Ada nggak Kak? Dari aku dulu kali ya. Sebenarnya kita ada sekre sih Bang ya. betul. Di mana tuh? Di mana Bang? Tersembunyi nih. Mungkin kalau untuk sekre karena dia bukan tempat untuk umum, jadi kita rahasiakan ya. Aduh, kalian harus join dulu BAK Iya, baru tahu. jadi harus join dulu ya kalau mau tahu sekrenya karena Ada base campnya. ada betul. Tapi pada dasarnya kan auditor itu harus fleksibel ya. Jadi kita nggak bergantung harus misalkan harus di satu tempat atau di mana. Biasanya kita ya memanfaatkan teknologi juga. Jadi kalau mau kumpul kita bisa lewat Zoom, Teams, atau kita bisa juga kumpul-kumpul di kafe atau di mana. Jadi kalau untuk tempat itu biasa kami sangat fleksibel sih. Jadi nggak terpatok harus di sekre atau di mana.
Iya. Oke. Dan sejauh ini kita juga borongan sih yang ngumpulnya. Jadi kalau misalkan di sekre basecampnya itu agak Nggak kurang. Nggak cukup ya? Jadi makanya kita biasanya kegiatan diklat dan lain di gedung N atau gedung I sih. kira-kira. Oh maaf Kak, mau nanya aja, ini anggotanya sekarang berapa ya Kak? Ada 70 kita. Oh banyak ya Kak. Banyak Awalnya ya. aku kira kumpulnya mau di kafe, cuman kalau 70 Kayaknya agak Coba ya. Jangan-jangan ketuanya suruh bayar semua nih. Iya sih, oke. Sebenarnya itu udah dibahas sih Kak terkait dengan emang tugas BAK ini kan di KMKM PKN STAN ini kan untuk mengaudit ya. Apakah memang tugas utama, tugas pokoknya tuh mengaudit saja atau ada kegiatan lain yang dilakukan ke KMKM ini seperti melakukan pelatihan atau apapun itu gitu Kak? Oke, ini menarik sih sebenarnya. Memang untuk visinya itu kan kita memastikan transparansi dan akuntabilitas dari KMPKN STAN itu sendiri. Tapi kita bekerja berdasarkan divisi yang ada. Yang pertama ada kayak divisi proyek, divisi PPSDM itu kayak pengembangan SDM-nya, lalu ada divisi litbang, ada penelitiannya juga. Jadi divisi pengendalian internalnya juga kita ada untuk ke dalam pemeriksaannya. Habis itu kita juga ada kegiatan-kegiatan, contohnya kayak podcast ini itu sebenarnya dari divisi proyek. Lalu untuk memastikan kompetensi kita dari auditor nanti sebelum terjun mengaudit ormawa-ormawa, pasti kita harus pinter dan memiliki kemampuan dulu nih, jangan sampai. Ada trainingnya nih. Iya benar, ada trainingnya, ada diklat. Kalau rangkaian diklatnya sejauh ini kita udah 6 diklat ya, mulai dari diklat penunjang dan diklat teknis, ada diklat kode etik juga, standar akuntansi, standar pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan keuangan, pelaksanaan, banyak deh pokoknya diklatnya. Dan sebenarnya untuk memastikan bahwa kita memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidang audit, dari rangkaian diklat yang udah kita jalankan, di akhir rangkaian diklat itu kita ada tes teman-teman. Jadi ada sertifikat diklatnya gitu bahwa kita udah lulus lah, nilainya memenuhi dan siap untuk diterjunkan nantinya. Karena takutnya kalau misalkan nanti kita nggak melaksanakan diklat, terus nggak ada tesnya juga, takutnya nanti juga kita bisa kurang pas aja pas ngaudit ormawa. Padahal kan kita tujuannya untuk membantu ya, bukan kita malah nanti nggak memiliki kompetensi di situ. Kira-kira gitu. Wow. sama tadi yang aku highlight juga tujuan utamanya, meskipun tadi kan kalau dari segi tugasnya tadi memastikan akuntabilitas lewat misalkan audit-audit, tapi mungkin banyak juga yang salah mengartikan kalau kayak BAK tuh kayak tugasnya nyari-nyari kesalahan orang gitu kan. Banyak, itu sangat banyak mungkin ya. Tapi sebenarnya utamanya bukan itu. Karena kan tadi pun dibilang tujuan kita tuh memastikan akuntabilitas dan transparansi. Jadi sebenarnya kita tuh pengennya tuh ya semua ormawa itu bisa mengelola dengan baik gitu. Dengan adanya temuan itu bukan berarti kami senang atau bangga gitu, kayak misalkan kami audit dapat nih temuan sekian juta. Itu bukan kami senang, justru kami kayak sebisa mungkin hal ini tuh jangan sampai berulang di kemudian harinya. Makanya kami selain dalam mencari temuan itu, pasti kan komponen pentingnya tuh justru utamanya di rekomendasi. Jadi kami pasti sebisa mungkin susun rekomendasi supaya masalah-masalah itu tuh bisa selesai gitu. Sebisa mungkin jangan sampai berulang. Iya, jangan sampai berulang ke periode berikutnya. Oke, jadi dari tadi kan sebenarnya udah diulang terus ya kalau sebenarnya BAK itu auditor eksternal yang mengurusi ormawa-ormawa. Tapi aku jadi kepo nih Kak. Terus buat BAK itu mengaudit BAK itu sendiri atau enggak ya sebenarnya? Nah, itu pertanyaan menarik juga sih. Itu sangat bagus. Takutnya overpower ya. betul. Kita audit, kita nggak diaudit. Kan harus ada mekanisme check and balance kan. Yes. Betul. Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita ada yang meriksa ya, itu dibentuk sama BLM ya kalau nggak salah, itu tim pemeriksanya, dan memang udah reguler dilakukan pemeriksaan. Jadi kita pastinya kan punya anggaran juga, dan anggarannya itu nantinya diawasi sama tim yang dibentuk oleh BLM, kira-kira seperti itu. Jadi kita ada pertanggungjawabannya juga ke BLM. Tapi itu pemeriksanya berarti juga mendapat pelatihan juga ya? Itu ada, cuman kan kalau yang dari BLM itu berarti nanti yang handle dari mereka. Jadi kami nggak ada ikut intervensi, karena kalau misalkan kami misalkan auditornya dari BLM, tapi yang diklat mereka dari BAK kan itu jadi ada namanya konflik kepentingan. Karena nanti kan bisa jadi misalkan saya pas ngediklat mereka, nanti kalian periksanya baik-baik ya gitu. Waduh. Nah, sebenarnya selain dari diperiksa dari luar gitu, kami juga ada sistem mekanisme review internal.
Jadi tadi kan sempat disinggung ada divisi pengendalian internal. Nah biasanya jadi dari laporan keuangan kami sendiri pun nanti direview sama divisi PI-nya. Nah kemudian setelah direview divisi PI ada lagi sebenarnya layer berikutnya, filtering berikutnya itu dari Dewan Pimpinan. Jadi yang setelah direview PI ditelaah kembali sama Dewan Pimpinan, bisa sama ketua, wakil ketua atau secara tim Dewan Pimpinannya, supaya memastikan sebelum ini terbit udah kita filter sebisa mungkin gitu. Mungkin nambahin lagi ya dari Bang Aziz, kalau nggak salah kemarin kita ada rencana peer review juga ya sama BAK Oh sebelah. iya Jadi, betul. Di kita kemarin divisi Litbang udah berhasil 2 kali studi banding sih. Yang pertama sama Undip, mereka kesini. Wah, dari Semarang Kak. Iya. Aku juga Rombongan kesini Oh, Rania. asal Semarang Kak. Pas Mungkin ada temennya jangan-jangan. Iya, jangan-jangan ya. Kamu udah join BAK. Oh iya, biar ketemu ya. biar jumpa sama kami. Nah kemarin juga dari Undip sama PKN Stan ada rencana mau peer review ya Bang. Betul, ya. betul. Jadi kita saling review aja LK masing-masing, apakah ada yang kurang atau gimana untuk memastikan kita lebih transparan dan akuntabel lagi sih, kira-kira seperti itu. Oke, menarik nih Kak, terkait dengan peer review ini. Nah, aku pengen tanya terkait dengan kita sebagai organisasi nih. Aku kan Iya. juga Radio Blast, MBM kayak gitu kan. Nah, menurut kami tuh ngapain sih harus diperiksa sama BAK? Emang apa sih pentingnya BAK untuk memeriksa kita gitu? Bukannya kita kan dapat dana dari BEM, udah kita alokasikan dengan sebaik mungkin. Kita kan anak stan nih, harusnya percaya dong sama kita. Iya. Jadi aku pengen tanya aja sih, gimana gambaran pentingnya BAK tuh bagi kita gitu. Oke, jadi seperti disinggung tadi kan dananya dari BEM. Tapi sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya dari dananya itu dari mana? Oke. Kalau ditanya kan, BEM dapat uang dari mana? Mereka kan nggak mungkin nombok dari uang sendiri kan. Iya. Berarti otomatis, nah kita telusuri lagi ternyata dana itu kan sebenarnya dana mahasiswa. Jadi sebenarnya kita kan harus pertanggungjawabkan ke mahasiswa kita udah pakai uang mereka nih. Berarti kan mereka punya hak juga kan untuk tahu uang dari mereka itu dipakai untuk apa aja. Nah, itu pertama. Nah, untuk memastikan ormawa-ormawa ini bisa menyampaikan dengan baik melalui transparansi itu dan mempertanggungjawabkan dengan baik. Nah, salah satunya dibantu dari BAK untuk memastikan. Seperti yang dibilang tadi, mahasiswa STAN udah pasti pintar-pintar. Itu udah pasti. Amin. Betul, cuman kan yang jadi permasalahannya itu karena kalau dalam akuntabilitas itu kita kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, terkadang kan kalau standar tuh mungkin kayak kita baca undang-undang atau apa, itu bahasanya kalau bahasa kita tuh kadang bahasa dewa atau bahasa langitan kan. Iya. Jadi kadang tiap orang ada beda interpretasinya. Nah, di sana mungkin salah satu peran BAK untuk memastikan tidak ada kesalahan gitu dalam mengartikannya gitu. Jadi biar standar kan tujuannya biar sama semua nih, biar perlakuannya sama, tapi ada kemungkinan orang itu salah mengartikan. Mungkin pas mereka baca, oh kayaknya ini artinya A, padahal harusnya B. Nah makanya diperiksa sama BAK, dicek, oh ini ada kesalahan. Karena sewaktu ada pemeriksaan sama BAK pun bisa di awal tuh kan ada entry meeting, ada pembahasan. Terus di akhir pun kami ada pembahasan lagi untuk menyampaikan kayak kesalnya di mana. Jadi kami bukan cuma sebatas datang, periksa, terus bilang oh ini ada temuan, enggak, tapi kami diskusikan juga ini ada kesalahan apa, kami konfirmasi. Jadi kami bukan berarti memeriksa secara sepihak juga gitu kan, karena tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk kepentingan kami pribadi ataupun siapa, tapi untuk kepentingan dari si mahasiswanya juga, karena mereka udah ngasih uang, otomatis mereka harus tahu uangnya gimana, apakah dipakai sesuai dengan Peruntukannya kebutuhan, atau enggak, sesuai ya. dengan peruntukannya atau tidak gitu. Wah. Oke, semakin audit saja kami. Tertarik ya? Tertarik ya. untuk diaudit. Jadi tambah penasaran nih, sebenarnya contoh konkret yang udah dilakukan itu gimana Kak proses mengauditnya itu? Yang pertamanya yang pasti jangan takut ya. Kita di sini bukan buat menakut-nakuti atau apa, karena kalau kita udah melaksanakan dengan baik sesuai ketentuan, nggak ada yang kita sembunyikan. Jadi ya kenapa harus takut gitu, itu yang utamanya. Jadi paling utamanya tadi kita tuh memeriksa itu untuk memastikan, kita sandingkan yang dilakukan sama Ormawa, terus yang diatur di standar atau kriterianya udah cocok atau belum. Secara sederhananya seperti itu. Kita bandingkan dengan standarnya udah cocok atau belum.
Nah, kalau misalkan ada perbedaan kita teliti. Perbedaannya itu menimbulkan kesalahan berupa misalkan salah saji itu. Salah saji itu sederhananya gimana? Misalkan kita contohnya nih, Radio Blast beli mic ini nih kan untuk kegiatannya. Oke. Nah, itu kan berarti beli mic misalkan harganya 5 juta. Nah, secara standar tuh dibilang, oh beli mic dengan harga 5 juta tuh harusnya dikategorikan sebagai belanja modal untuk Oke. dicatat sebagai aset nantinya. Nah, tapi ternyata di Radio Blast itu nyatetnya malah sebagai belanja barang misalkan. Nah, berarti kan di sana ada kesalahan gitu kan. Nah, nanti kenapa itu penting? Karena kan nanti maknanya bisa beda. Kalau belanja barang itu misalkan dimasukinnya belanja barang habis pakai. Barang habis pakai kan mungkin kalau mahasiswa stan udah pada tahu ya, berarti kan kurang lebih dalam setahun bisa habis. Yes. Nah, sedangkan kalau mic ini kan secara substansinya apakah dalam setahun ini bakal hilang? Enggak kan gitu. Terus nanti masalahnya di mana? Masalahnya tadi di awal akuntabilitas. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke belanja barang terus mic-nya hilang, ya nggak bakal ada masalah di Radio Blast karena kan bilang habis pakai, oh udah habis gitu. Iya bener sih Kak. Tapi kalau misalkan di belanja modal, nanti misalkan belanja modal, terus pas BAK cek, ini ada belanja modal nih untuk mic 5 juta. Nah nanti biasanya salah satunya tuh kami cek, mana nih barang mic-nya itu yang 5 juta itu. Nanti kami cek secara fisiknya juga, beneran ada atau enggak. Nah pas sudah kami cek, kami lihat juga ini beneran punya Radio Blast atau ngaku-ngaku misalkan ini mau ada audit nih dari BAK, pinjam dulu dong mic dari lembaga atau dari B misalkan, ini ada nih gitu. Jadi selain memastikan barangnya ada, tapi barangnya harus dipastikan juga benar-benar milik Radio Blast gitu. Oke. Itu contohnya gitu. Ya, nanti kita juga di akhir akan mengeluarkan opini atau laporan keuangan yang disampaikan, dan mungkin di sini kita mau ngelurusin lagi nih Bang ya, bahwa sebenarnya laporan keuangan itu kan opininya untuk mengukur apakah disajikan secara wajar atau enggak aja, walaupun belum tentu dengan disajikan secara wajar belum ada aspek-aspek lainnya seperti fraud dan lain-lain yang mungkin bisa ada juga walaupun disajikan secara wajar. Ya, jadi mungkin kayak orang-orang kayak di kehidupan nyata kita kayak, oh kok banyak instansi udah WTP tapi kok masih ada korupsi gitu. Benar. Sering Itu kepikiran sering kan kayak kok Dibahas bisa gitu kan. Karena kan sebenarnya WTP atau wajar tanpa pengecualian itu kan masalah penyajiannya gitu. Jadi kayak dia nyajikannya udah sesuai standar atau belum. Jadi mungkin apalagi biasa dalam audit tuh terkadang kita ada pakai sampling gitu. Ada samplingnya juga. Jadi pas kita cek mungkin oh disajikannya udah sesuai dengan standar. Tapi ternyata ada yang disembunyikan yang nggak ketahuan itu. Gitu. Berarti jadi makanya pas di opini oh masih WTP. Tapi ternyata ada ketemu nih di kemudian hari. Nah biasanya dari mana ketemunya? Kalau indikasi-indikasi fraud seperti yang dibilang Nadir itu paling banyak kalau kita lihat misalkan di laporan ACFE itu ada internasional, nama dokumennya kalau nggak salah Report to the Nation. Di sana tuh disampaikan yang paling besar itu ditemukannya fraud itu dari whistleblowing gitu. Jadi bagi teman-teman misalkan mahasiswa kan punya hak tadi kan dibilang. Misalkan lihat oh ini Radio Blast kok mencurigakan misalnya. Enggak ya guys, Ini enggak ya. mencurigakan. Ini contoh ya. Jangan dipercaya guys. ini contoh aja misalkan kok Radio Blast kayak mencurigakan, kemarin dikasih uang 50 juta. Terus katanya disampaikan ada belanja aset banyak, tapi kok mereka tiap syuting minjem terus misalkan. Mahasiswa tuh lihat itu, mereka laporin misalkan ke kita. BAK ini kayaknya ada yang mencurigakan dari Radio Blast, mereka ada belanja aset banyak, tapi kok tiap syutingnya malah masih minjem di luar gitu, tolong dicek dong. Nah, kalau dari whistleblowing system gitu nanti masuknya ke PDTT tadi, karena kita ada tujuan tertentu, di mana tujuan tertentunya tuh kan kita mau meriksa laporan ini tuh beneran ada indikasinya atau ini cuman rumor-rumor, siapa tahu ada yang nggak suka Radio Blast gitu kan. Kayak gitu. Jadi tugas kami itu di sana buat mastiin oh ini laporan-laporan dari mahasiswa tuh yang ada indikasi itu beneran ada indikasinya atau enggak. Tapi itu sebelum pemeriksaan berarti harus ada surat pemberitahuan pemeriksaan dulu Kak atau gimana?
Kalau ada pemeriksaan pasti. Iya. Jadi kalau Prosedurnya gitu ya. ya pasti ada suratnya dulu, ada surat tugasnya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan BAK mau meriksa, Minta tapi aja nggak surat ada tugasnya. surat tugasnya, nah itu dipertanyakan juga. Berarti benar-benar harus resmi ya. Tuh, kalau nggak resmi jangan mau karena bisa jadi kan itu Personal. impostor lah. Wow. Impostor kalau dulu kan. Dia udah istilahnya minta tuh. datanya A sampai Z, taunya bukan kami. Ternyata bukan kami. Bahaya dong. Bahaya, betul. Oke, tadi tuh kita kan bahas tentang laporan keuangan terus ya kan ya Iya. auditnya. Nah, selain itu ada nggak sih yang diaudit juga atau yang disorot juga sama BAK terkait dengan KMKM ini? Mungkin kita bicara terkait dengan tren pemberian opininya ya. Memang dari tahun ke tahun kami lihat ada peningkatan akuntabilitas dari ormawa-ormawa PKN STAN, karena untuk tahun 2023 ini sendiri aku lihat ada 6 ya ormawa yang statusnya WTP, wajar tanpa pengecualian, dari sekitar 10 ya Bang kalau nggak salah yang kita periksa. Dan tahun 2024 naik 1 ya, lumayan ya Bang. Jadi 7 WTP. Ya ini sebenarnya kalau menurut aku sebuah keberhasilan juga ya, karena tadi yang udah dibilang sama Bang Aziz bahwa di sini tuh kita nggak ingin cari kesalahan mereka, dan kita pengennya Nggak ada kesalahan. pengennya kerja. pengennya rekomendasi dari kesalahan masa lalu ditindaklanjuti, dan akhirnya kesalahan tersebut tidak berulang, dan ujung-ujungnya balik lagi opininya jadi lebih baik. Itu udah sebuah kesenangan juga buat kami ya, capaian juga. Terus contoh lainnya kalau tidak salah di 2024 juga sempat ada pemeriksaan terkait aset gitu. Jadi kita meriksa terkait dengan akuntabilitas asetnya, baik itu misalkan dari segi pencatatan, dari segi pengelolaan, pemeliharaannya, ada juga seperti itu. Sama ada juga mungkin seperti kinerja. Jadi misalkan ada proyek, misalkan suatu kegiatan gitu. Nah, kita mau periksa kinerja dari kegiatannya itu apakah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, seperti itu. Sama ada satu lagi sih, kayaknya prokernya agak baru sih di kepengurusan ini Bang. Jadi terkait dengan paper sih. Oh, betul. Wah, apa tuh kalau boleh tahu Bang? BAK tuh kayak divisi litbangnya mau nerbitin paper sih, rencananya ada 2 ya Bang, kalau sesuai rencana. Jadi ini sebenarnya bentuk dari kayak kita mempublikasi hasil dari pikiran kami dari anggota BAK untuk paper. Dalam bentuk paper. Paper, Iya. iya, kira-kira itu. Jadi harapan kami kan mungkin selain dari rekomendasi itu, kami ingin juga kayak bisa berkontribusi lain. Nah, salah satunya kami coba rencanakan untuk bikin paper tadi, penelitian misalkan terkait dengan tema-tema tertentu. Terus kalau lancar mungkin harapan kami bisa dipublish juga. Wah, setuju Supaya bisa sih. bermanfaat. Setuju, Doain ya. setuju. Masih Doain ya. rencana ya Pak ya. Belum proses ya. Sobat Blaster, udah mulai. Karena kami pun seperti tadi, kami nggak mungkin berikan tugas tanpa dibekali. Kayak auditor aja ada pembekalannya. Yang paper juga kemarin tuh sempat ada 3 rangkaian ya kalau nggak salah, apa 2? Kita sempat ada diklatnya lagi sih. Betul, ada diklat penulisannya. Sangat prepare semuanya ya Kak. Sobat Blaster tungguin ya press release-nya. Semoga lancar ya. Amin. Ya. Oke Kak, terus kalau melihat tentang audit ormawa-ormawa tadi UKM itu gimana sih sebenarnya secara keseluruhan audit di PKN STAN itu seperti apa? Udah ideal atau belum? Sebenarnya mungkin dari tantangannya dulu ya. Tantangannya itu terkait dengan perubahan periode kepengurusan, itu pertama ya. Karena dulu tuh kalau nggak salah tutup buku di bulan apa Bang? Sekitar 30 November biasa cut off ya kita. 30 November ya. Habis itu dari pengurus satu ke pengurus lain ya, biasanya kan di pengurus yang pertama kita audit itu kita udah nerbitin opini, rekomendasi dan lain-lain. Nah, tapi antar pengurus ini kadang kurang ini juga sih, kurang koordinasi ya. Jadinya rekomendasinya itu tidak terlalu disampaikan kepada pengurusan berikutnya. Itu sebenarnya tantangan pertama ya. Terus tantangan keduanya mungkin terkait dengan ini juga ya Bang, kayak koordinasi terkait ketersediaan data dan lain. Karena audit ini setengah permasalahannya adalah ketersediaan data Sangat dan betul koordinasi. sekali. Jadi di samping kita memiliki kemampuan audit, juga harus sosiokulturalnya harus bagus juga sih, sama auditi bagaimana menjalin hubungan yang baik tanpa mencederai konflik kepentingan itu tadi. Jadi ada batas-batasnya juga, dan data-data itu memakan waktu juga kalau misalkan kita nggak prepare, gitu. Betul. Sih kira-kira. Karena masalahnya kan kalau nggak ada data apa yang mau kita sandingkan gitu kan. Nah, biasa sama mungkin yang masih jadi permasalahan kita itu
selain kalau di belajar kan sering terkenal dengan SKS-nya juga. Iya. Nah di kita juga mungkin permasalahannya beberapa ada yang masih SKS dalam hal administrasinya gitu. Jadi kayak dokumennya tuh misalkan kegiatannya sudah dilaksanakan tapi baru diadministrasikannya di nanti-nanti. Nah terkadang jadi mepet-mepet deadline baru diadministrasikan. Jadi kan pas kami mau minta datanya mereka kadang agak kelimpungan karena belum selesai diadministrasikan gitu. Misalnya padahal kegiatannya sudah agak lama. Makanya biasanya kami dari sisi internal sendiri tuh dari Depim juga mendorong buat kalau semua divisi dan biro itu kalau mengadakan kegiatan sebisa mungkin maksimal itu H+7 sudah dipertanggungjawabkan. Dari sisi administrasinya udah rapi. Karena kan kayak kita nih misalkan kita panitia, kita bikin kegiatan. Kalau kita baru beresin administrasinya misalkan minggu depan atau minggu depannya lagi, itu kan bisa jadi lupa atau mager gitu nanti aja lah. Makin kita tunda kan makin mager gitu kan. Jadi sebisa mungkin selesai kegiatan langsung kita administrasikan. Makanya berkaca dari kemarin ya permasalahan dan tantangan itu kita pas lagi di sidang BLM juga ngundang ketua ormawa untuk MOU lah tanda tangan bahwa akan menyanggupi terkait dengan ketersediaan data dan menjunjung transparansi dan akuntabilitas tadi sih. Dan itu di sidang BLM ya Mas ya. Pas lagi pelantikan juga sekalian kan. Betul. Oh wow, oke. Tapi jujur sih kalau melaksanakan kegiatan tuh hal yang paling menyebalkan bikin LPG. Setuju sih. Udah Kami sangat selesai. memahami juga. Ya dikira udah selesai nih, angkat tangan. Mager banget. Kita kan harapannya udah selesai. Iya benar. Ternyata ada kerjaan lagi. Ternyata masih ada, betul. Iya, tapi kalau secara keseluruhan yang diaudit nih, Bang, misalnya UKM-UKM yang udah pernah diaudit itu sebenarnya pengelolaan dananya di situ tuh udah ideal atau belum gitu? Berapa persen yang? Oke. Tadi 7 dari 10 ya kalau nggak salah ya. Iya. Sekitar segitu. Wow, 70% udah bener. Karena sebenarnya kalau dari UKM itu sendiri, meskipun mungkin kalau secara organisasinya kan kita lihatnya kayak berdiri sendiri, tapi dari segi struktur dananya itu mereka di bawah BEM. Jadi masuk pemeriksaannya tuh ke BEM kalau UKM itu. Jadi kalau organisasinya tuh ada yang ormawa berdiri sendiri. Dalam pertanggungjawabannya tuh jadi kayak misalkan BLM ya kita periksa BLM-nya, BEM kita periksa BEM. Nah tapi kalau UKM beberapa UKM tuh masuknya ke di bawah BEM. Jadi kita periksanya sambil periksa BEM gitu. Kayak Radio Blast ini kan juga di bawah BEM ya Kak. Betul. Jadi kita include WTP-nya BEM. Di BEM. Jadi bukan Radio Blast Bukan berdiri masing-masing. sendiri. Iya. Gitu. Makanya kalau ngaudit BEM tuh pusing gitu ya. Banyak banget ya Karena anaknya. meskipun judulnya audit BEM, tapi kan di dalam BEM Iya. ada banyak. Anaknya banyak banget. Gak habis-habis nih. Iya. Oke. Nah kalau misal nih dari 7 dari 10 kan berarti ada 3 nih yang belum dia tuh WTP. Nah itu Betul. gimana sih pendekatan kakak-kakak ini untuk mengedukasi? Mengedukasinya utamanya kalau dari kami kan ketika pelaksanaan auditnya kan ada pembahasan di akhir seperti disampaikan untuk biar mereka tuh pas baca rekomendasi kita nggak bingung. Jadi biasa kalau di kami tuh biasa disebut exit meeting. Jadi pas exit meeting tuh kami diskusi sambil sampaikan yang kami maksud tuh apa, masalahnya di mana. Kami jelaskan biar mereka tuh mudah dalam memahami dan menindaklanjutinya. Nah kemudian untuk memitigasi masalah tadi kayak pindah pengurusan terus jadi hilang gitu. Di awal tahun biasa kami ada kan namanya tuh monitoring tindak lanjut. Jadi kayak kami cek lagi nih, pantau lagi yang rekomendasi kemarin udah selesai ditindaklanjut atau belum. Kalau belum nanti kita dekatin lagi, kita tanyakan lagi kenapa kira-kira belum, apakah ada masalah atau kendala di merekanya gitu. Kalau misalkan ada, nanti bisa kita diskusikan buat cari jalan keluarnya. Apakah misalkan masalahnya dari pengurus lamanya nggak diinformasiin, berarti nanti kami jelaskan kembali seperti itu. Oke, menarik sih terkait dengan monitoring karena kayaknya itu hampir jadi wabah di semua organisasi ya. Karena kalau ganti ke pengurusan tuh kayak udah aku lepas tangan ya, ini dah bagianmu. Gitu. Apakah dari awal lagi nih kita mengelola? Here we go. Selalu. Bingung. Ngulang lagi ya jadinya. Oke, aku tuh tertarik sama yang tadi itu kan berarti BAK ini bisa menerima aduan dari anggotanya atau dari mahasiswa secara langsung. Nah, untuk pengaduannya itu apakah ada platformnya atau ada prosedurnya atau bagaimana?
Kita sebenarnya ada platformnya mas Starbucks ya. Iya, Jadi betul. itu whistleblowingnya dari BAK apabila ditemukan ada dugaan penyelewengan atau penyimpangan hal-hal baik itu kode etik dan sifatnya keuangan monetary itu bisa lapor aja di Starbucks dan itu sebenarnya ada juga di website kita ya Bang Iya, pknstanbak.com. Nah itu sih untuk laporannya. Wadahnya udah ada di website dan sebenarnya di Instagram juga ada juga website juga, kita. bisa. Oke. Bisa dicatat teman-teman. Kalau mau Kalimatnya melaporkan tadi bisa dicatat ya. Iya. Atau sebenarnya kadang kan kita melihat terus tahu tapi takut gitu kan. Iya, Bisa juga melalui perwakilan misalkan kalau di kita kan ada ketua angkatan gitu misalkan. Jadi kalau kita nggak ikut organisasi apa-apa misalkan mahasiswa biasa kan nggak punya organisasi gitu kan buat ikut nitipin laporan bisa lewat misalkan ketua angkatannya gitu minta tolong sampaikan bisa juga. Dan ini dijamin anonim ya datanya Ya, pasti. betul. Oke, dijamin anonim ya guys. aman-aman Private. buat Jadi kalian yang mau ngelapor. tenang, Ya, gitu. tenang aja, Kita nggak silakan ada laporkan. publish siapa yang melaporkannya Iya, gitu. Dan insya Allah bakal pasti ditindaklanjuti ya bang. Betul, pasti kita jaga, kita tindak lanjuti dan sebagai catatan tindak lanjutinya tuh bukan berarti oh ada laporan kita langsung audit, enggak. Tapi tadi kita pastiin dulu ini apakah memang benar atau hanya sebatas rumor gitu. Karena kan kalau mungkin yang udah belajar audit tuh ada kita tuh namanya professional skepticism. Betul. Kita tuh jadi bukan suuzon tapi kita harus mempertanyakan istilahnya, bukan curiga atau ngejudge seperti itu. Oke. Iya nih, jadi intinya kalau misalnya kalian ada yang perlu dilaporkan, bisa aja dengan mekanisme whistleblowing itu. Kalau nggak berani, bisa melalui orang-orang yang berpengaruh di teman kalian. Dan semuanya dijamin anonim. Iya. Anonim karena takut banget kan dunia Iya. stan ini penuh dengan cepu-cepu. Tenang Dinding guys. aja bisa berbicara Nah, gitu. benar banget. Semuanya ini mendengar, jadi tenang ini anonim. Iya, terus terakhir nih, kayaknya udah di penghujung acara. Ada Benar. nggak tips dari kakak-kakak sekalian gimana cara mengelola dana yang baik gitu buat para mahasiswa yang lagi mengelola organisasi ataupun UKM di PKN STAN? Terutama untuk bendahara-bendahara UKM gini. Mungkin terima kasih. Oke, kalau buat bendahara sih utamanya satu itu harus banyak baca. Baca di sini tuh baca ketentuan, baca aturan, baca standar. Biasanya kan lumayan banyak, misalkan kayak di kita ada SAKM, standar akuntansinya. Terus ada bisa peraturan-peraturan dari misalkan dari peraturan Menteri Keuangan BEM-nya atau dari BLM misalkan. Atau seperti kemarin yang baru di tahun ini ada masalah efisiensi dari Perdir. Jadi mau nggak mau mau nggak mau kalau buat bendahara tuh harus banyak baca. Pertama dari segi aturan dan kedua itu hindarin menunda-nunda, itu yang utamanya. Jadi kalau ada kegiatan langsung harus cepat. Jadi misalkan bendahara kan pasti yang repotnya nanti kan. Iya. Jadi bendaharanya mau nggak mau kadang emang harus agak digalakin mungkin ya. Kayak yang belum SPJ-an atau belum LPJ-an cepat tagih gitu sebisa mungkin. Karena kan nanti yang pusing di merekanya juga gitu. Khususnya Setuju. untuk bendahara Setuju ya. banget. Setuju. Mungkin samping itu juga mereka harus sering tanya-tanya juga sama senior-seniornya yang udah pernah ngurus juga bendahara sebelumnya. Itu penting juga sih karena kadang-kadang memang pengalaman itu berharga juga dan tidak tertulis langsung ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa membantu mereka sih. Bendahara tuh harus ekstrovert. Harus aktif dan interaktif. Dan tegas juga ya. Iya. Oke, wow, luar biasa banget podcast kali ini karena aku juga jujur 4 tahun di STAN juga baru Baru banget dapat banyak info di meja bundar ini guys. Iya, kayak wow ternyata BAK sedalam itu ya, sangat benar. berdaging. Baru tertarik sekarang ya untuk masuk BAK, jadi gimana, apakah masih bisa diterima? Tapi kan Kak Asa Boleh, udah mau boleh. lulus. Ya 1 bulan lagi udah gak di sini sih. Oh, di extend aja tuh ya. Jangan dong, jangan dong. Siapa tahu masih betah kan ya. Oke, ya udah sih. Sebenarnya sayang banget tadi pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini terkait dengan Radio Blast dan juga BAK. Mungkin ada kata-kata penutup yang quotes gitu. Quotes. Benar, karena diawali Iya. dengan quotes maka harus diakhiri dengan quotes. Tadi kan kata-kata hari ini, kalau ini kayak quotes semangat hidup. pegangan hidup. Oke, wes. prinsip hidup kali ya. Ya, Boleh prinsip nih. hidup, prinsip hidup.
Kalau aku sih, aku baru baca ini ya, Atomic Habit. Jadi intinya itu kayak Wis. selalu lebih baik 1% setiap hari, dan itu kan akan signifikan nantinya. Jadi aku mencoba itu sih, prinsip aku adalah mencoba lebih baik 1% setiap hari biar akhirnya menjadi orang yang baik terus. Asik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dari Kak Aziz gimana? Harus lebih loh Kak. Aduh. Harus lebih. Nggak tahu ya ini lebih atau enggak, cuman ini inspirasi awalnya waktu SMA dapat dari tugas bahasa Indonesia. Dulu kita sering ada tugas resensi buku yang Novel. review. Iya lagi. Ya waktu itu saya baca buku Negeri Lima Menara karyanya Ahmad Fuadi. Oke. Nah di sana ada satu prinsip yang saya pegang gitu. Sebenarnya ada 3, cuman utama yang pertama manjada wajada gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Subhanallah tabarakallah. Yang kedua. Itu dari Ranah Tiga Warna. Buku keduanya itu ada Man Sobaro Zafira. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Jadi meskipun kita sudah bersungguh-sungguh, belum tentu kita langsung berhasil di percobaan pertama. Kayak tadi kan saya masuk D4 ini di percobaan kedua. Iya. Ada juga teman saya mungkin yang percobaan ketiga atau keempat baru berhasil. Jadi kita harus sabar juga dalam prosesnya. Dan yang terakhir di Rantau Satu Muara, kalau nggak salah judulnya itu ada saya lupa kalimat pastinya, cuman intinya tuh dia bilang siapa yang berjalan di jalannya pasti akan sampai ke tujuannya. Jadi kita harus yakin dengan jalan yang kita tempuh gitu. Misalkan kalau tadi saya minatnya di Radio Blast itu, ya udah saya ikutin aja, saya pelajarin, siapa tahu nanti misalkan kita punya cita-cita jadi podcaster gitu kan. Saus, gitu. Amin. Jadi Bahkan quote semangat hidupnya sangat menggambarkan BAK sebenarnya. Bukunya banyak lagi. Agak familiar ya dengan judul-judul itu. betul, nggak sebanyak itu, tapi ya itu biasanya saya pegang. Jadi biar kita bersungguh-sungguh, terus sabar juga dan tetap yakin dengan jalan yang kita lalui. Masya Allah. Ini ada kaitannya loh Sobat Blaster. Jadi kalau Kak Aziz tadi itu kan tentang kita kalau misalnya bersungguh-sungguh atau melakukan apa ya kayak perbaikan, nanti bakal sesuai dengan jalannya, nanti bakal berhasil gitu kan. Kalau Kak Nadir tadi, jadi kita harus ada perubahan kayak 1% setiap harinya. Sama aja kayak di BAK kan ada training teman-teman. Gimana caranya kita bisa melakukan audit yang lebih handal gitu. Oke, nggak adil kalau misal kita juga nggak ngasih nih kata-kata ini atau doang gitu. Aku udah Ditunggu nih Kak. melihat muka-muka kakak ini kayak Iya. Udah mau nagih. Mana nih? Sebelum ditagih, kita introspeksi diri. Aduh. Oke, mungkin dari aku atau dari kamu nih? Dari Kak Asa dulu nih. Kalau dari aku, pegangan hidup aku dari dulu sama terus Sobat Blaster. Jadi hidup ini cuma sekali, lakuin yang terbaik atau enggak sama sekali. Jadi kalau misal kamu ragu, mending kamu jangan terjun di ranah itu. Tapi kalau kamu yakin, kamu harus selesaiin sampai selesai dan terbaik. Oke. Deep banget ya. Dalam banget sih. Sangat deep ya. Aduh, merasa di tengah-tengah senior hebat ini saya. Kalau aku itu sebenarnya bersyukur, berusaha dan selalu melakukan yang terbaik dari dirimu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ditutup dengan positive vibes ya ini Positive sepertinya ya, positive vibes. Jadi Jadi teman-teman jangan pada sedih harus menjalani hari dengan semangat nih. kalau misal kalian sekarang masih stres skripsian, kalian masih stres mau UAS atau banyak tugas dan juga hal-hal lain, mungkin putus asmara dan sebagainya yang kita nggak tahu nih masalah kalian apa nih. Kalian harus cari satu pegangan hidup kalian biar kalian bisa tetap bernafas. Bernafas ya guys. Jangan lupa take a break. Yes, oke. Jadi Sobat Blaster semuanya, untuk kalian menggali lagi lebih dalam terkait dengan BAK, tentang audit dan sebagainya, kalian bisa langsung melihat kembali konten-konten menarik di Radio Blast yang udah ada di Spotify untuk tahun lalu atau tahun lalunya, dan untuk episode berikutnya, dan juga bisa langsung kunjungi Instagram BAK di BAK PKN Stan ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Oke, di follow juga karena ini penting banget, dan juga di Instagram Radio Blast tentunya @radioblast_. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara banget nih teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat bagi Amin. kita semua. Amin. Dan kalau gitu aku Damai. Dan aku Asa pamit undur diri. Dadah. Bye. Sebelum itu Radio Blast dulu. Radio Blast blended as tenors, oke? Oke. Oke, blended as tenors. 3, 2, 1. Radio Blast blended
Dadah. Bye.